Kemudian dari ibu saya ada darah Bajo, darah Buton, darah Minahasa. Siap. Kemudian dari jalur abah saya, neneknya abah saya, istrinya Habib Alwi, itu ada darah Bugis, ada darah Flores dari ibu saya. 7 darah Indonesia Timur mengalir di dalam tubuh saya. Jadi jangan kalian mau memecah belah sesama pribumi Indonesia, betul? Kita semua disatukan dengan merah putih. Diam. Ya Allah, setelah gaduh nasabnya teman-teman, para habaib nih bukan cuma Bahar Semit ya. Bahar Semit bukan satu-satunya, tapi Bahar Semit adalah salah satu di antara beberapa dedengkot Ba'lawi di Indonesia yang mengaku-ngaku di dalam tubuhnya nih bukan cuma mengalir darah Nabi, tapi mengalir darah pribumi, teman-teman. Saya adalah bangsa Indonesia. Saya bangga menjadi anak Indonesia. Kenapa bapak-bapak mereka, kakek buyut mereka menikahi wanita pribumi? Katanya dulu Syarifah gak boleh nikah sama selain Syarif atau Habib. Gimana sebutannya tuh? Kan mereka nyebutnya Syarifah. Syarifah gak boleh menikah selain sama Habib. Bukan seorang Syarifah. Ini Syarifah mau kawin sama Ahwal, mau kawin sama yang bukan Habib, kan gak boleh, haram. Nah, kalau Habib kenapa boleh menikah dengan selain Habibah? Habibah apa? Aduh, Rizik Syihab mengaku keturunan Pitung. Saya punya nenek dari bapak. Bapak saya ibunya saudara asli Betawi. Namanya saudara dipanggil Manyai, namanya Zawiyah. Nenek saya asli cucunya Pitung, jagoan Betawi. Saudara. Cucunya Pitung, jagoan Betawi. Saudara. Rizik Syihab itu. Padahal Pitung menurut cerita yang saya baca ya, Pitung itu tidak punya anak. Gak punya anak, teman-teman, Pitung. Terus ketika si Pitung gak punya anak, gimana caranya biar bisa nyambung ke Pitung? Nah, Pitung punya ponaan katanya, ponaan perempuan. Nah, ponaan perempuan itu dinikahi sama Habib, kakek buyutnya Rizik Syihab. Jadi dari kakek buyutnya Rizik Syihab, lahirlah Rizik ini. Jadi agar nyambung menjadi satu seperti Rucika. Rucika, sambung menyambung, jadi satu. Jadi harus dicari-cari caranya agar apa? Nasabnya Rizik Syihab nyambung kepada Pitung. Hais, tapi gak apa-apa lah. Mereka ini memang si paling jago ngarang cerita. Banyak Rizik Syihab nih ngarang cerita, teman-teman. Wali Songo itu saudara dari Khan Ba'alwi, ulama Yaman. Kakek moyangnya dari Yaman yang mengislamkan Indonesia, saudara. Habaib saudara yang datang mengislamkan Palembang. Yang datang mengislamkan Kalimantan, mengislamkan Sulawesi, mengislamkan Maluku, mengislamkan Irian. Habaib yang datang dari Yaman. What the Kang Mas Rizik Syihab itu memang lambil lamis lah ya. Lambil lamis. Masih saja beliau itu bukan seorang ilmuwan ya. Walaupun gelar doktornya itu dari Malaysia, tapi nggak mau membaca. Sudah saya terangkan. Wali Songo itu bukan Ba'alawi gitu loh. Yang Ba'alawikan itu Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad. Mulai tahun 1933 Masehi. Kuatnya lagi 1956, dikuatkan lagi 1984, dikuatkan lagi 1986, dikuatkan lagi seperti orang-orang seperti dia ini. Nggak mau belajar sejarah. Ngibulin umat banyak. Makhluk Syiah di Indonesia ini yang sudah mulai berani mencaci maki Abu Bakar, jangan salahkan nanti kalau Ahlus Sunnah menyembelih kalian. Paling galak ceramah di media, paling keras bercerita di media, di panggung ceramah. Ketika di depan matanya ada dua bocil Syiah yang melaknat Abu Bakar sambil cengengesan ketawa ketiwi, mana Rizik Syihab ini berani untuk melakukan sweeping kepada orang-orang Syiah di Indonesia yang mereka setiap hari melaknat Abu Bakar. Sedikit guyonan, sedikit jokes melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah wa Hafsah finnar. Ya, menurut saya segitu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma la'nat Abu Bakar. Tahu-tahu ada makhluk baru lagi namanya Syiah. Hadir di tengah kita bikin majelis dia caci maki Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, laknatullah alaih. Jadi jangan salahkan nanti Ahlus Sunnah kalau marah. Kalau nanti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dihina,
Jangan sekalahkan Ahlus Sunnah kalau mereka nanti disembelih sama Ahlus Sunnah, saudara. Malah lantang mau bela Iran. Mau bela Iran takut. Abu Bakar As-Siddiq, laknatullah alaih. Ada utusan dari kedubes Iran, kita akan dengar apa yang akan mereka sampaikan. Iran bangsa besar, Iran bangsa berdaulat. Iran bukan bangsa keras kepala, bukan. Dedengkotnya Syiah itu, negara dedengkotnya Syiah malah dibela Amerika yang mau di-sweeping di Indonesia. Kami akan kejar orang Amerika dimanapun berada. Yang ada di Indonesia semuanya akan kita perangi, saudara. Sampah. Dasar provokator. Siap hancurkan kedubes Amerika di Jakarta. Diam. Harusnya Syiah yang dilawan, bukan Amerika. Mana ada Amerika meneraka-nerakakan, mempelacur-pelacurkan Aisyah, Hafsah, menyatakan Abu Bakar lembu betina, menyatakan Umar sebagai Samiri. Nggak ada orang Amerika menyatakan seperti itu. Tapi kalau Syiah di Iran, ketika perang kemarin, Mujtaba Khomeini, entah akunnya Mujtaba itu dipegang Mujtaba yang sedang sekarat, mau mati itu, atau dipegang orang lain, admin, bikin postingan, ya. Bikin postingan tentang Umar dan Abu Bakar, Samiri dan lembu betina. Dedengkotnya itu. Sudah tahu kalau Syiah punya akidah taqiyah, ajaran taqiyah, masih saja membela Syiah. Syiah Iran, bangsa yang besar, bangsa yang berdaulat. Daulat endulmu itu. Mulai mesra dengan Syiah. Karena apa? Paling mirip ajarannya dengan Syiah Ahlul Bait itu. Ya, Ali Khamenei, orang Kashmir. Ali Khamenei itu orang Kashmir, teman-teman. Keturunan Nabi dari Kashmir. Ya Allah, ngaku-ngaku kami ini darah Arab, begitu nanti kata Ali Khamenei, kami darah Arab, kami cucunya Nabi Muhammad SAW dari Ali bin Abi Thalib, Husain. Nah kalau di Indonesia karena sudah gaduh nasabnya, nggak lagi mereka dalam tubuh kami mengalir darah kenabian seperti Bar Smith, enggak, sudah juga mengalir darah pribumi sekarang. Abah Lutfi, nah Abah Lutfi juga begitu, sudah mulai mengaku anak Indonesia dia. Saya adalah bangsa Indonesia. Saya bangga menjadi anak Indonesia. Padahal ada banyak ceramah dari aulia-aulia ini, aulia apa? Padahal banyak dari ceramah-ceramah para Habib ini, ketika di panggung-panggung ceramah, kami datang ke Indonesia, datang. Mereka ngaku, kami datang ke Indonesia bukan untuk memeras, tapi kami datang untuk mensejahterakan, atau bagaimana bahasanya. Pokoknya mereka datang ke Indonesia ini, banyak membantu katanya, di Indonesia. Ketika banyak orang tidak mempercayai nasab mereka, apa yang mereka lakukan? Ngarang-ngarang cerita kalau darah mereka ini sebenarnya bukan darah Tarim, sudah darah pribumi, anak bangsa. Kami anak Indonesia, kami keturunnya Pitung, kami keturunnya Bajo, Minahasa. Sudah gak ke Tarim lagi, teman-teman. Padahal mereka ini sebelum ini mengagungkan Tarim itu luar biasa. Kalau kalian ke Tarim, apapun doa kalian akan terkabul di sana. 70 hajat kalian terkabul di sana. 40 hajat terkabul. Di kamar mandi Tarim, 1 hajat terkabul. Kenapa kalian nggak pulang saja ke Tarim? Tiang Tarim, tiang di masjidnya Tarim, itu bisa merevisi atau meluruskan bacaan Al-Quran dari orang yang sholat di sana. Tiang saja seperti itu, kumisan dikit di Tarim, wali. Betapa hebatnya Tarim. Tapi kenapa ogah pindah ke Tarim? Hei para habaib, kenapa ogah pindah ke Tarim? Sudah kenyamanan di Indonesia karena dipuja-puji sampai-sampai bikin kuburan kelap-kelip. Di kuburannya, wush, kuburan Habib. Kuburan Habib dibikin kelap-kelip. Diberi lampu agar semakin enak dilihat, ya. Agar semakin nyaman lagi berdiam di kuburan, dikasih AC. Aduh ya Allah. Kuburan dikasih AC, teman-teman. Bayangkan. Kenapa sampai dikasih AC? Karena ada peribadatan khusus di kuburan. Tiap tahun ke kuburan, ya. Jemaah kuburan nih banyak sekali, teman-teman, tiap tahunnya. Gedombrang-gedombreng masuk ke kuburan. Masuk ke rumah yang ada kuburannya. Lebih mewah daripada masjid, lihat nih. Lebih mewah daripada masjid. Kalau mereka, entah dari mana uangnya itu. Dari mana uangnya bangun masjid seperti itu? Masjid katanya. Kuburan, bangun kuburan. Ya, di kuburan mereka gak berani joget-joget. Ya, di kuburan gak berani joget-joget para Habib ini. Tapi di masjid, jangan salah. Joget habis-habisan. Lah, kita hidup dari zaman lah, coba tengok. Ngaji di kuburan ya lah ya, kita memohon kepada Tuhan itu ya. Terus joget di masjid lah. Cari masjid ini untuk joget lah, tengok lah. Mantap ajaran Habaib ini lah. Tuh lah, ada lukisannya lagi masjidnya. Mantap banget ini ya, udah canggih. Joget mereka, teman-teman. Muter-muter.
ajaran apa ini? Ya makanya kalian tuh lebih cocok di Tahrim sebenarnya, ya. Tahrim punya berbagai macam keistimewaan. Jangan takut pulang ke Tahrim. Kalau kurang biaya, insya Allah warga Indonesia siap patungan untuk belikan kalian tiket pulang ke Tahrim. Ya sekalian sama kibin-kibin akutnya itu dibawa. Yang kemana-mana bela Habib terus. Gitu. Apalagi memang di Indonesia para Habib kebanyakan oknumnya nipu. Apalagi Bahar Smith. Jelas penipu orang ini. Keluar besar mulut di media. Diajak ketemu, kicep.